Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Oke, pelajaran kita selanjutnya untuk matematika yaitu adalah bab 3 tentang relasi dan fungsi. Ibu buka ya bab 3. Nah, apa itu relasi? Relasi adalah hubungan. Di sini yang kita pelajari adalah hubungan antara dua himpunan. Nah, himpunan sudah kalian pelajari waktu kalian kelas 7. Pasti semuanya sudah tahu. Baiklah, kita lanjut ya. Subbab kita yaitu mengenai memahami bentuk penyajian relasi. Cara menyajikan relasi ada 3. Yang pertama dengan menggunakan diagram panah. Yang kedua menggunakan diagram kartesius. Yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Ibu jelaskan satu persatu. Nah, di sini ada data. Lihat tabel 3.2 ada nama siswa dan pelajaran yang disukai. Nah, bagaimana cara kita membuat data ini menjadi sebuah relasi yang berbentuk diagram panah? Yang pertama itu adalah kita tulis himpunan A di sebelah kiri ini ya. Himpunan A ditulis di sebelah kiri, himpunan B ditulis di sebelah kanan dengan menggunakan bentuk elip. Kalau kalian nggak bisa bikin bentuk seperti ini, bisa kalian menggunakan kotak ya. Kayak gitu. Nanti nama-namanya ditulis di dalamnya sesuai dengan data. Abdul dulu yang pertama, yang terakhir adalah Elo. Begitu juga dengan mata pelajarannya, yang pertama matematika, yang terakhir olahraga. Nah, kemudian masing-masing anggota ini dibuat tanda noktah. Apa itu noktah? Tanda bulat hitam di samping anggota himpunan. Nah, di sini kan ada kan tanda bulat hitam tuh. Nah, itu wajib dibuat ya, supaya gambarnya benar. Nah, terus kalian pasangkan sesuai dengan data. Perhatikan, Abdul menyukai pelajaran matematika dan IPA, maka hubungkan garis dari Abdul ke matematika kemudian ke IPA. Jangan lupa dikasih tanda panah karena ini adalah diagram panah. Jadi kalau kalian tidak membuat panahnya, maka gambar itu tidak sempurna dan salah. Begitu juga dengan nama-nama yang lain, arahkan ke mata pelajaran yang mereka sukai. Ya. Begitu cara membuat diagram panah. Kemudian cara kedua adalah diagram kartesius. Diagram kartesius ini pernah kita pelajari waktu bab 2. Ya, ada sumbu X yang di bawah atau yang mendatar. Terus sumbu Y yang tegak. Nah, ini karena kita materinya adalah relasi, maka sumbu X dia menjadi himpunan A, terus sumbu yang tegak atau sumbu Y itu adalah himpunan B. Ingat ya, kalau membuat diagram kartesius ini, angka yang paling kecil itu pasti dibuat di samping titik asal. Nah, ini angka yang paling kecil diibaratkan nama yang paling pertama. Nah, karena Abdul dia nama pertama, maka dia dibuat di samping titik asal. Titik asal itu kan titik 0,0. Ini ya. Nah, jadi Abdul di sini dibuat paling pertama. Nah, gitu juga matematika. Di sini. Jadi kalau kalian buat Abdulnya di sini, maka salah. Kalau kalian buat matematikanya di sini, di olahraga ini salah gambarnya, ya. Jadi tolong dimulai dari sudut sini ya. Nama pertama dan mata pelajaran yang pertama. Oke. Kemudian kalau kalian menggunakan buku kotak-kotak, ya. Jangan lupa Ibu contohkan satu nih ya, misalnya ini MTK, di sini Abdul. Nah, hubungkan dengan garis putus-putus.
Karena Abdul dia menyukai matematika. Nah, kalau kalian menggunakan buku kotak-kotak atau buku biasa, terus pertemuan antara Abdul dan matematika dibuat tanda bulat hitam seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, tuh kan, kalau kita perhatikan gambar ini, setiap pertemuan nama orang dengan pelajaran yang disukai dikasih tanda bulat seperti itu ya. Ini dibedakan ya, kalau kalian gambar di buku tak usah dibedakan juga nggak apa-apa, tapi kan nampak ya. Begitu cara membuat diagram kartesius. Kemudian yang ketiga adalah cara membuat himpunan pasangan berurutan ya. Himpunan otomatis dia menggunakan kurung kurawal ya. Nanti dia ditutup juga dengan kurung kurawal. Setiap pasangan itu dipisahkan dengan tanda kurung biasa. Misalnya Abdul dipasangkan dengan MTK, tutup kurung, koma ya. Walaupun dia menyukai dua pelajaran, kita tidak boleh membuat Abdul, MTK, IPA, nggak boleh. Kita buat lagi Abdul, buat lagi tanda kurung, koma, IPA misalnya kan, baru tutup kurung, dan seterusnya. Bisa kalian lihat di sini. Nih. Nah, walaupun Budi dia menyukai dua pelajaran atau lebih dari dua pelajaran, tidak dibuat langsung Budi, IPA, KIPS, kesenian, tapi dipisahkan Budi, IPA, Budi, IPS, Budi, kesenian. Jadi nanti kalau kalian ibu suruh bikin himpunan pasangan berurutan, kalian buat langsung 4 gitu, Budi, IPA, IPS, kesenian, itu salah ya. Jadi tolong pisahkan. Nah, ini materinya memang ringan, tapi kalau kalian asal-asal saja buat karena melihat materi ini gampang, maka kalian akan salah. Bisa jadi semua yang kalian buat, cara menyajikan relasi mulai dari diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan, kalian buat dengan asal-asal, maka gambar kalian tidak akan benar ya. Tolong diingat lagi, tadi diagram panah itu harus ada tanda panahnya dan harus ada tanda nokta hitamnya ya. Kemudian diagram kartesius dibuat dari sudut sini, dari titik asalnya. Terus yang di himpunan pasangan berurutan tidak boleh digabungkan lebih dari sepasang. Oke, tugasnya itu di halaman, supaya bisa mencakup semuanya. Sebentar ya, kelewatan ini. Bentar. Oke. Kalian buat itu nomor 11 dan 12. Halaman 88. Dua nomor ini ya. Di situ ada data himpunan, kemudian disuruh membuat relasi dalam bentuk 3, diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius ya. Jangan lupa dibikin soalnya, dibikin gambarnya dengan rapi dan bagus, dikirim di classroom, sertakan nama kelas dengan lengkap. Oke, itu saja materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.